Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Auliah Nurlailiana, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 2108110034, semester 1 kelas A. Tujuan video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak dengan dosen pengampu Ibu Dewi Kusuma. Video ini ditunjukkan guna untuk melatih daya simak siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Halo teman-teman, kali ini Zihan akan berdongeng dengan judul dongeng Tindakan Ceroboh. Di tengah hutan ada sepasang serigala yang mempunyai anak. Mereka hidup dengan tenang dan bahagia, selalu bercanda dengan anak laki-laki mereka. Kalau malam, mereka bernyanyi dengan suara yang keras, sehingga penghuni hutan lainnya terganggu. Pak Harimau, si raja hutan, tak tahan mendengar suara bising dari keluarga serigala. Pak Harimau mengamuk. Sepasang suami istri serigala itu diserangnya. Pak Serigala mengadakan perlawanan. Sebelum terbunuh, Pak Serigala menyuruh anaknya yang masih kecil itu melarikan diri dengan selamat. Dengan penuh ketakutan, serigala kecil melompat dan berlari sekuat tenaganya. Sementara ayah dan ibunya berjuang keras melawan Pak Harimau yang ganas. Walau bagaimana akhirnya, kedua serigala itu tak sanggup mengalahkan Pak Harimau. Mereka berdua tewas. Sementara Pak Harimau menderita luka-luka yang cukup parah. Serigala kecil itu terus berlari dan berlari, hingga akhirnya tenaganya terkuras habis dan ia terjatuh ke tanah. Kakinya terkilir. Pada saat itu, lewatlah sepasang rusa. Mereka kasihan melihat serigala kecil yang kelelahan dan kakinya terkilir. Serigala itu ditolongnya. "Bu, mari kita bawa pulang saja serigala kecil ini," kata Pak Rusa. "Iya Pak, nampaknya ia tidak buas," Bu Rusa. Serigala itu dibawa pulang dan dirawat hingga sembuh. Kebetulan keluarga Rusa belum mempunyai anak. Keluarga Rusa mengangkat serigala itu sebagai anak mereka. Hari berganti tahun berlalu. Serigala kecil itu sudah menjadi besar. Ia juga rajin membantu kedua orang tua angkatnya, sehingga keluarga Rusa semakin menyayanginya. Tidak sia-sia kita dulu menolongnya. Ternyata dia menjadi anak yang berbakti, kata Bu Rusa kepada suaminya. Setelah hidup damai selama bertahun-tahun, Bu Rusa akhirnya melahirkan bayi rusa kecil yang sehat. Bukan main senangnya keluarga itu. Serigala yang menjadi anak angkat mereka pun turut bergembira mendapat seekor adik. Beberapa bulan kemudian, Bu Rusa sudah harus membantu suaminya menanam padi di sawah. Hari itu, mereka menitipkan bayi rusa yang masih kecil kepada serigala anak. Dengan penuh setia, serigala itu menunggui adik angkatnya. Jangankan diganggu hewan besar, nyamuk dan lalat yang mendekati bayi rusa itu pasti dihalaunya, sehingga bayi rusa bisa istirahat dan tidur dengan nyenyak. Menjelang tengah hari, sepasang rusa berjalan pulang dari sawah mereka. Mereka kaget melihat serigala anak angkat mereka berlari-lari dengan keringat bercucuran. "Pak, Bapak, cepat pulang!" teriak serigala keras-keras. "Ada apa ini?"
Tanya Pak Rusa dengan hati penuh curiga ketika melihat darah belepotan di sekitar mulut dan hidung serigala. "Mengapa kau berlari-lari ke sawah? Bukankah aku menyuruhmu menunggui adikmu di rumah? Jangan-jangan, hah? Apa kau telah memakan adikmu sendiri? Kurang ajar." Tidak, Pak. Pak, mulutnya penuh darah. Jangan-jangan bayi kita memang telah dimakannya. Hajar saja dia, Pak. Dasar serigala tak tahu balas budi, kata Bu Rusa. Tanpa menunggu penjelasan anak angkatnya, Pak Rusa menghajar serigala itu dengan pentungan hingga serigala itu terkapar pingsan di tanah. "Pak, cepat tengok bayi kita," Bu Rusa mengingatkan suaminya. Mereka segera berlari ke rumah. Ternyata bayi mereka masih tertidur di atas ayunan, selamat tanpa kurang suatu apapun. Di bawah ayunan nampak bangkai ular. Bangkai ular tersebut ternyata putus lehernya. Astaga! Jadi serigala tadi sebenarnya telah menyelamatkan anak kita dari tekaman ular besar ini, ujar Bu Rusa. "Oh alah, Bu, kita telah bertindak gegabah," ucap Pak Rusa dengan penuh sesal. Mereka berdua segera menyusul ke sungai tempat serigala dihanyutkan. Namun usahanya sia-sia belaka. Serigala yang malang itu tak pernah ditemukan lagi, entah sudah mati tenggelam ataupun dimakan buaya. Demikian dongeng kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.